Pak Hari, banyak orang yang hanya tahu Bapak dalam kondisi sekarang ketika Bapak sudah berada di puncak kesuksesan bisnis, Pak. Tapi banyak juga yang tidak mengerti bagaimana Bapak dulu awal-awalnya ketika pulang kuliah dari Kanada membangun bisnis ini dari awal dan Bapak bisa berjibaku dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang, Pak. Seperti apa, Pak, jatuh bangunnya Bapak sebagai pebisnis, Pak? Oh ya, jadi there is no freelance. Sukses adalah sesuatu yang saya perjuangkan. Banyak orang lihat sudah jadinya, ya kan? Di awalnya saya mulai bangun Tahun usaha. berapa itu, Pak, pertama kali, Pak, ya? Saya pindah Jakarta awal 90. Jadi saya lulus kuliah, saya selesai MBA akhir 89. Saya pulang ke Surabaya, kemudian saya pindah Jakarta awal 90. Kemudian saya membangun dari saya sendiri. Ya, saya berfungsi sebagai semuanya. Ya, pimpinan iya, sekretaris iya, saya kerjakan sendiri semua. Orang cuma satu, ya kan? Jadi office boy juga iya, jadi saya kerjakan sendiri semua. Nggak bisa bayar, ya kan? Nggak punya kekuatan. Tapi disitulah melatih saya untuk betul-betul tahan bantingan. Pesan yang perlu digarisbawahi, sukses harus diperjuangkan. Tidak ada sukses yang tanpa perjuangan. Itu penting. Jangan pernah berhenti berjuang sebelum sukses itu kita raih. Jangan pernah berhenti membangun Indonesia sebelum Indonesia mencapai tujuan. Itu penting. Seberapa sering Bapak gagal dalam menjalankan keputusan bisnis, Pak? Oh, sering, tapi kegagalan itu kan bukan berarti membuat kita kapok. Kegagalan itu adalah bagi kita introspeksi supaya kita lebih baik lagi. Salahnya di mana gitu loh. Supaya jangan diulang. Disitulah wisdom, ya. Jadi disitulah pengalaman, disitulah insight, disitulah satu hal yang membuat kita lebih baik untuk tidak mengulang yang pernah kita lakukan dan itu ternyata salah. Ketika kita harus mengkoreksi langkah yang pernah kita lakukan, Pak, tentunya dibutuhkan sikap legowo, Pak Hari. Bagaimana kita bisa mengkoreksi untuk tidak gagal lagi di masa depan. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu, Pak? Ya, hidup maju, ya, umur nambah, jalan juga maju, nggak mundur. Jadi jangan lihat spion. Kalau kita lihat spion terus, kita nggak maju-maju. Belakang itu, masa lalu, itu adalah pengalaman bagi kita untuk lebih baik lagi. Dan saya ingin katakan di sini bahwa keberhasilan kita ke depan tidak tergantung dengan masa lalu kita. Apapun masa lalu kita, tidak menghalangi kita untuk maju. Contoh Donald Trump, dia pengusaha, naik, terus pernah bankrupt kan? Dia pernah bangkrut loh. Pernah bangkrut, terus akhirnya dia fight lagi, akhirnya berkembang, ya, besar, ya kan? Terus akhirnya dia lihat ingin membangun Amerika, akhirnya dia masuk ke politik, ya terjun jadi capres, jadi betulan ke presiden. Kalian mungkin. Tapi saya lihat memang drive-nya tinggi, ya, fighting spirit. Pak Jokowi coba lihat, wali kota Solo, ya kan, terus jadi gubernur DKI, baru berapa tahun, ya kan, langsung naik jadi presiden. Ya kan, jadi masa lalu tidak relevan dan tidak menentukan masa depan. Dan semua orang punya hak untuk berhasil, Pak, ya? Semua orang punya hak untuk berhasil, itu juga penting. Semua orang punya hak untuk berhasil, tapi harus bayar harganya. Nah, apa itu harganya? You have to fight for it. Kita harus berjuang. Sukses adalah satu proses yang harus diperjuangkan dan ada tambahnya, terus menerus. Sukses adalah satu proses yang harus diperjuangkan terus menerus. Kenapa? Kalau nggak terus menerus, setelah sukses bisa jatuh lagi gitu. Contoh Nokia. 15 tahun yang lalu, handset yang paling banyak dipakai di dunia adalah Nokia. Ya kan, dengan inovasinya, komunikator, saya juga pakai itu waktu itu kan. Tapi begitu dia terbuai, merasa kuat, ya kan, terus inovasinya mulai berkurang, sementara persaingan di dunia handphone itu sangat luar biasa dari mana-mana, akhirnya disalip. Dan akhirnya pelan dan pasti dari paling atas Nokia turun dan akhirnya hilang. Jadi sukses adalah satu proses yang harus diperjuangkan terus-menerus, tanpa henti. Pak Hari, tanggal 26 mendatang, 26 September, Bapak berusia 53 tahun. Betul. Apa ambisi dalam hidup ini selanjutnya, Pak Hari? Nggak ada, saya cuma ingin berbuat yang terbaik. Ya, di MNC saya bisa meletakkan dasar-dasar sistem organisasi yang solid, ngakar, sehingga bisa berkembang, bisa menjadi kebanggaan Indonesia, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa bersaing secara global. Di politik juga sama. Itu adalah yang ingin saya lakukan. Saya bisa membangun dasar-dasar partai politik yang ideal. Lebih enak berperan sebagai CEO ataukah sebagai chairman, Pak, ataukah sebagai ketua umum partai politik, Pak? Beda dimensinya. Saya ini topinya kan banyak, ya kan. Sebagai bisnis ya. Jadi saya harus bisa menempatkan diri sebagai bisnis. Kemudian
Kalau di politik saya harus bisa menempatkan diri sebagai politisi. Kemudian di olahraga saya juga menempatkan diri sebagai pimpinan. Saya di futsal maupun tarung derajat. Di akademisi juga saya pengajar, ya saya udah ngajar di mana-mana. Saya udah ngajar di lebih dari 180 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saya suka berbagi ke anak muda. Karena anak muda itu perlu kisah pengalaman seseorang yang bagaimana membangun sesuatu melalui jatuh bangun. Supaya mereka jangan mengalami yang sama. Pengalaman pahit, yang paling pahit Bapak sebagai pebisnis, paling jatuh, paling dalam itu apa Pak Hari? Yang paling kurang enak ya? Kurang enak. Itu waktu saya rugi besar di ini, Friend Mobile Aid. Ya, jadi saya pendirinya, saya bangun tahun 2002-2003, saya pilih namanya Mobile Aid dengan kode awalnya 08888, kemudian berkembang, marketnya waktu itu juga tumbuh pesat, kita fokusnya di kelas menengah, cuma waktu itu salah strategi, kemudian kita coba pindah juga mengcover middle up yang banyak didominasi oleh GSM, waktu itu kita di CDMA, akhirnya bagian tengah ini kosong, diambil oleh pemain yang lain, kita mau balik lagi ke tengah nggak bisa, akhirnya perusahaannya kesulitan, sampai saya harus jual dan ruginya sangat luar biasa besar. Itu pengalaman luar biasa yang pernah saya alami. Pak, sebagai masyarakat awam yang melihat Bapak pada acara kita pagi hari ini, tentunya mereka juga ingin berhasil seperti Pak Hari. Nah, untuk berhasil kita tentunya harus pintar melihat celah bisnis, Pak. Apa tips dari Bapak supaya masyarakat bisa melihat celah bisnis dengan baik, dengan benar, dan tepat sasaran, Pak Hari? Banyak baca, tekun. Ya, saya banyak baca. Dari banyak baca, banyak pengetahuan. Ya. Saya baca macam-macam, domestik, luar negeri, supaya saya tahu banyak, dan saya juga wawasannya luas, kemudian rajin, ya, dan ini disiplin, persisten. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu jangan gampang menyerah, ya. Selalu ingat jangan menyerah sebelum tujuan kita tercapai. Itu aja pegang. Itu yang sering memotivasi kita. Ya, banyak orang baru memulai atau memulainya menggebu-gebu di tengah jalan loyo. Oh, banyak seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa konsisten? Konsisten mulainya menggebu-gebu sampai prosesnya juga tetap konsisten menggebu-gebu sampai kita mengakhirinya. Gitu. Itu kalau kita selalu fokus pada destiny kita. Oh, end goal kita belum tercapai. Kita tidak boleh berhenti. Kalau di antara dan yang tidak kalah pentingnya harus bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Kalau di antara banyak pilihan untuk fokus, Pak, untuk banyak titik yang harus kita tuju, Pak, bagaimana cara kita memilah mana titik yang paling tepat untuk kita, Pak? Maksudnya industri atau apa? Industri dan juga tujuan sebagai pebisnis, Pak. Indonesia membuka banyak kesempatan bagi semua orang yang sifatnya menyangkut masyarakat luas, ya kan? Karena dengan pertumbuhan penduduk yang pesat begini kan berikan kesempatan kepada banyak industri yang jangkauannya ke masyarakat luas, ya, kuliner juga, ya, pendidikan, kuliner, barang-barang konsumen, ya, kemudian yang juga properti tapi yang menyangkut masyarakat luas, ya, kemudian pharmaceutical itu juga bagus, infrastruktur karena kita masih kurang yang terkait dengan itu juga. Infrastruktur kan bukan hanya infrastrukturnya, itu proyek terlalu besar, tapi yang terkait dengan itu kan banyak. Ya. Jadi intinya sumber daya alam kita, ya, termasuk air, ya, termasuk yang terkait dengan mining dan sebagainya, itu memberikan potensi yang besar. Tapi ya tidak ada keberhasilan itu overnight, semalam tahu berhasil. Harus ngelakoni, kalau orang Jawa bilang, harus mau jalani. Baik, Pak Hari, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami pagi hari ini. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan saya dengan Chairman MNC Group dan juga Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Saya Aryo Ardi, kita akan jumpa lagi pada hari Minggu pekan depan dengan tamu lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.